Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu pinjol legal. Ini pinjol legal sudah terdaftar di OJK. Dan pinjol legal ini ketika ada nasabahnya yang telat bayar hanya beberapa hari saja, tiba-tiba si DC-nya nagih ke kontak darurat. Apakah ini diperbolehkan DC pinjol legal menagih ke kontak darurat? Bagaimana penjelasannya dan apa alasannya kenapa si DC pinjol tersebut menagih ke kontak darurat? Jadi silahkan buat kalian yang penasaran, disimak videonya sampai selesai agar kalian paham, agar kalian tidak salah berkomentar, dan agar kalian mendapatkan pengetahuan. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena telat bayar di pinjol legal. Oke, yang akan saya bahas kali ini yaitu nama aplikasinya adalah Adapundi. Adapundi adalah salah satu perusahaan pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK, dan kalau kalian meminjam uang di sebelum tahun 2024 itu Adapundi ngasih limitnya untuk yang pertama kali meminjam uang di Adapundi itu sekitar Rp800.000. Dan ada juga yang ditawarkan limit Rp1.000.000, itu ditentukan oleh skor kredit dari data-data yang kalian ajukan. Kalau data-data yang kalian ajukan itu ternyata bagus, otomatis pinjol Adapundi akan ngasih limit yang lebih besar dari Rp1.000.000. Oke, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan laporan dari orang yang pernah menggunakan pinjol Adapundi, dan katanya karena beliau ini sudah tidak mampu membayar hutangnya, dan tiba-tiba setelah telat beberapa hari, nggak nyampe telat 1 bulan, ini beliau ini setiap hari ditagih. Dari mulai telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya beliau ditagih. Tetapi yang beliau lakukan ketika ditagih oleh DC pinjol Adapundi tersebut, tidak pernah meresponnya, tidak pernah membalas chat WhatsApp, diabaikan semuanya. Dan setelah beberapa hari kemudian, ternyata si DC pinjol tersebut nagih dan nelpon ke kontak darurat yang dicantumkan. Nah, si kontak darurat ini kan awalnya tidak tahu. Tiba-tiba ada yang nagih melalui chat WhatsApp, ada yang nagih melalui SMS, dan melalui telepon. Ada yang menyebutkan nama aplikasinya yaitu dari Adapundi, dan ada juga yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Nah, itulah yang masuk penagihan dari DC pinjol itu ke nomor kontak darurat itu 2 versi. Tidak menyebutkan nama aplikasi dan menyebutkan nama aplikasinya. Ketika menyebutkan nama aplikasinya itu, si DC pinjol mengingatkan dengan kata-kata yang boleh dibilang masih wajar lah kata-katanya. Dan kalau yang nagih melalui SMS tanpa menyebutkan nama aplikasinya, itu sudah mulai ada kata-kata penekanan, padahal itu adalah yang ditagihnya kontak darurat, bukan nasabahnya. Nah, buat teman-teman ini hanya gambaran saja, apakah ketika ada DC pinjol menagih ke kontak darurat, walaupun dia tidak menyebutkan nama aplikasinya atau menyebutkan nama aplikasinya, mestinya apa yang harus kita lakukan sebagai nasabah? Dan menurut kalian apakah dibenarkan ketika ada DC pinjol yang sudah legal menagih ke kontak darurat? Silahkan, pendapat kalian bisa tuliskan di kolom komentar, karena saya yakin pendapat kalian pasti berbeda-beda. Kalau yang berpendapat atau yang berkomentarnya DC pinjol pasti memihak ke perusahaan pinjol. Nah, tapi kalau misalkan yang berkomentar adalah orang-orang yang pernah dicaci maki, pernah dihina-hina oleh DC pinjol, pasti pendapatnya berbeda. Jadi silahkan kalian tinggal tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu akan bermanfaat buat teman-teman yang lain juga yang saat ini masih dalam situasi fase telat bayar. Bahkan ada yang sudah gagal bayar di berbagai pinjol. Terutama saat ini mungkin ada yang sedang telat bayar atau gagal bayar di pinjol Adapundi. Nah, isi penagihan dari DC pinjol Adapundi yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini tidak menyebutkan. Si kontak darurat ini kan meraba-raba. Ini dari mana lagi gitu. Padahal ya dia tahu itu yang nagih, yang biasanya sebelumnya nagih itu adalah dari pinjol Adapundi. Kata-kata di SMS yang dikirimkan oleh DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya tersebut cenderung kasar, ada penekanan, tapi tidak ada caci maki, cuman ada penekanan agar si kontak darurat itu segera menyampaikan ke nasabahnya untuk segera melakukan pembayaran, karena si kontak darurat tersebut sudah dilibatkan
tapi ada kata-kata lain yang sedikit penekanan. Nah, itu yang dikirimkan melalui SMS oleh DC Pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Lalu versi penagihan kedua dari DC Pinjol yang menyebutkan nama aplikasinya yaitu Adapundi. Nah, intinya kata-katanya DC Pinjol ini menyarankan dan menyuruh si kontak darurat ini untuk membantu si nasabah segera melakukan pembayaran sebelum data-data diserahkan ke kolektor lanjutan, katanya seperti itu. Dan di DC Pinjol Adapundi tersebut bilang bahwa Anda ini sudah dilibatkan dalam hutang piutang nasabah Adapundi tersebut. Jadi si DC Pinjol Adapundi yang menyebutkan nama aplikasinya itu menyarankan dan meminta tolong kepada kontak darurat untuk segera memberitahukan ke nasabahnya agar segera melakukan pembayaran. Itu kata-katanya, jadi tidak ada kata caci maki atau kasar. Hanya meminta tolong kepada kontak darurat untuk segera menyampaikan ke nasabah agar melakukan pembayaran. Menurut kalian, apakah ini wajar atau tidak? Tuliskan di kolom komentar. Oke, itulah teman-teman jenis-jenis penagihan yang dilontarkan oleh DC yang tidak menyebutkan nama aplikasinya dan DC Pinjol yang menyebutkan nama aplikasinya yaitu Adapundi. Buat teman-teman semuanya, siapapun Anda yang saat ini sedang mempunyai utang, baik itu di pinjol Adapundi atau di pinjol manapun, ketika kalian mengalami kesulitan ekonomi, tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut, jangan memaksakan membayar dengan cara mencari hutangan baru, dengan cara membuat hutang baru, dengan cara gali lubang tutup lubang. Stop gali lubang tutup lubang, lebih baik gagal bayarkan utang Anda di pinjol jika sudah tidak mampu bayar. Gagal bayar adalah cara terbaik daripada gali lubang tutup lubang. Semoga sharing ini bermanfaat dan buat teman-teman tetap semangat. Siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, baik itu tidak mampu bayar utang di pinjol ataupun kesulitan yang lainnya, kesulitan berniaga, kesulitan mencari nafkah dengan berdagang, berbagai kesulitan di dunia ini yang sedang mendera Anda, saya doakan semoga Allah segera memberikan pertolongan pada Anda, segera memberikan solusi pada Anda, agar Anda segera diberikan jalan terbaik, agar bisa hidup lebih baik lagi, dan tidak mengalami kesulitan seperti yang sedang alami saat ini. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.